Tradisi pasca kelahiran. Momen kelahiran buah hati merupakan momen membahagiakan bagi orang tua. Sejumlah tradisi yang ada di Jawa dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur mereka atas kelahiran buah hati tercinta. Tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan berisi berbagai macam ritual yang harus dipenuhi, mulai dari hari kelahiran hingga beberapa hari pasca kelahiran sang bayi. Tradisi yang pertama yaitu mendem ari-ari, yang merupakan prosesi pertama yang dilakukan setelah bayi lahir ke dunia. Masyarakat Jawa menganggap ari-ari sebagai teman bayi semasa dalam kandungan ibu, sehingga ari-ari hendaknya dirawat dengan cara dikubur agar tidak membusuk, karena termasuk bagian tubuh manusia yang dapat mengundang bakteri penyakit akibat proses pembusukan. Mendem ari-ari dilakukan oleh sang ayah, letaknya berada di dekat pintu utama rumah, kemudian diberi pagar bambu dan penerangan lampu minyak selama 35 hari atau selapan. Tradisi yang kedua yaitu brokohan, yang merupakan penyambutan kelahiran bayi yang dilakukan sehari setelah bayi lahir. Brokohan sendiri dalam bahasa Indonesia berarti mengharapkan berkah. Dalam acara brokohan, tetangga dan keluarga besar berkumpul untuk menyambut kelahiran bayi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Acara brokohan diisi dengan kenduri atau selamatan dan bancaan, yang mana keduanya bermaksud untuk mendoakan keselamatan bayi. Baik tetangga maupun keluarga besar biasanya akan membawa buah tangan untuk keluarga bayi. Tradisi yang ketiga yaitu sepasaran, yang dilaksanakan pada hari kelima setelah bayi lahir. Dalam acara ini, pihak keluarga mengundang tetangga sekitar beserta keluarga besar untuk mendoakan bayi yang telah lahir. Acara sepasaran biasanya dilakukan dengan kenduri, bahkan bisa sampai besar-besaran seperti hajat mantu. Adapun inti dari acara sepasaran ialah untuk memohon keselamatan bayi agar kelak mendapatkan kehidupan yang baik dalam segala hal, sekaligus mengumumkan nama bayi yang telah lahir. Tradisi yang keempat yaitu jagong bayi, yang diadakan sebagai bentuk perhatian tetangga terhadap bayi yang baru lahir dengan cara begadang menjaga bayi. Biasanya sesepuh dan tetangga di sekitar lingkungan bayi akan datang untuk menjaga bayi dan memberikan petuah-petuah, perkataan baik ataupun menyanyikan tembang Jawa. Tradisi yang kelima yaitu puputan, yang dilakukan ketika tali pusar yang menempel pada perut bayi sudah putus. Pelaksanaan puputan biasanya berupa kenduri untuk memohon pada Tuhan agar si anak yang telah puput pusar selalu diberkahi, diberi keselamatan dan kesehatan. Masyarakat Jawa pada zaman dahulu melaksanakan puputan dengan menyediakan berbagai macam sesaji. Namun, masyarakat Jawa modern biasanya mengadakan puputan bersamaan dengan upacara sepasaran atau selapanan, tergantung kapan tali pusar putus dari pusar bayi. Tradisi yang keenam yaitu akikoh, yang dilaksanakan setelah 7 hari kelahiran bayi. Akikoh biasanya dilaksanakan dengan penyembelihan hewan kurban berupa domba atau kambing. Apabila anak yang dilahirkan laki-laki, pihak orang tua biasanya akan menyembelih 2 ekor kambing. Jika anak yang dilahirkan perempuan, maka orang tua akan menyembelih 1 ekor kambing. Dalam tradisi akikoh juga terdapat pembacaan doa serta potong rambut bayi, yang tujuannya
untuk meminta izin sekaligus wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas anak yang dilahirkan ke dunia. Tradisi yang ketujuh yaitu selapanan. Selapanan diadakan ketika bayi genap berumur selapan atau 35 hari. Dalam upacara selapanan terdapat rangkaian acara berupa kenduri, pemangkasan rambut bayi hingga gundul, dan pemotongan kuku bayi. Adapun kenduri kelahiran bayi bermaksud untuk mendoakan bayi agar tumbuh sehat dan dilimpahkan kebaikan. Sementara pemangkasan rambut bayi hingga gundul dimaksudkan untuk menjaga kebersihan bayi agar bayi tumbuh sehat. Tradisi yang ke-8 yaitu gebrak bayi. Sesuai dengan namanya, tradisi tersebut merupakan prosesi gebrak pada jabang bayi yang dilaksanakan setiap 35 hari sekali, tepatnya pada hari weton Jawa si jabang bayi. Bayi digebrak mendadak supaya kelak ketika dewasa tidak menjadi orang yang kagetan atau gumunan. Dan juga tujuannya agar bayi cepat besar, sehat, dan banyak rezeki. Tradisi yang ke-9 yaitu telonan. Telonan berasal dari kata telu dan akhiran an yang kemudian menjadi teluan dan berubah menjadi telonan yang berarti selamatan 3 bulan kelahiran bayi. Pada acara telonan ini, ubur rampennya ada 9 macam yang sama seperti pada acara selapanan. Perbedaan antara selapanan dan telonan terletak pada doanya. Doa telonan meliputi 4 hal, yaitu doa mohon keberkahan untuk si bayi, doa mohon perlindungan dari godaan setan, doa agar bayi menjadi anak yang soleh, solehah, dan doa anak soleh. Tradisi yang ke-10 yaitu pitonan atau tedak siten. Bayi umur 7 bulan sudah bisa melangkah ke bumi. Itulah sebabnya selamatan ini disebut dengan tedak siten. Tedak berarti melangkah atau turun, adapun siten berarti siti atau tanah yang berarti tanah atau bumi. Acara tedak siten biasanya pagi hari di halaman rumah orang tua si bayi. Ubur rampen yang disiapkan untuk acara tedak siten yaitu kurungan ayam, jenang warna-warni, tangga dan kursi, ayam panggang, tumpeng robyong, bubur, jadah, buah-buahan, jajanan pasar, udik-udik, air gege, ayam hidup, bunga sri taman, dan pakaian bayi. Biasanya bayi yang dipitoni akan didandani untuk dokumentasi dan menyambut tamu-tamu undangan. Setelah semua ubur rampen disiapkan, keluarga si bayi akan berkumpul di tempat acara. Tamu undangan ada di sekitarnya. Ritual untuk pitonan meliputi berjalan pada 7 warna, menginjak tangga dari tebu, jalan di tumpukan pasir, masuk ke kurungan ayam, menyebarkan udik-udik, memandikan bayi dengan bunga sri taman, memakaikan pakaian baru. Wah, sangat banyak sekali tradisi budaya Jawa pasca melahirkan sampai dengan injak bumi. Sepatutnya kita untuk mau mengetahui sehingga sebagai wujud kita ikut andil menjaga tradisi budaya yang kita punya. Buah nangka, buah pepaya, enak dimakan setiap hari. Ayo kita budayakan tradisi Jawa agar bisa selalu lestari.